Hey bro, pernah nggak sih lo merasa kayak nggak enak banget mau nolak sesuatu? Kayak, walau lo capek atau sibuk, lo tetap iyain aja, biar nggak bikin orang lain kecewa? Kalau pernah, santai, lo nggak sendirian. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, yuk tarik napas dulu bareng-bareng. Tarik dalam, hembusin pelan-pelan. Sekarang, coba ketik di kolom komentar. Gua berani bilang tidak untuk kebaikan diri gua sendiri. Ini bukan cuma buat ngetik doang ya. Kita mau kasih sinyal positif buat diri sendiri, bahwa kita berani mulai prioritasin diri sendiri juga. Tulisin ya bro, biar energi positifnya benar-benar kerasa. Kita mulai jalanin perubahan ini sama-sama. Kenapa kita punya sifat nggak enakan? Jadi, pernah nggak lo bertanya-tanya, kenapa banyak dari kita punya sifat nggak enakan? Sebenarnya ini bisa jadi terbentuk dari kebiasaan atau pengalaman masa lalu yang terus kita bawa sampai sekarang. Mungkin sejak kecil kita diajari untuk jadi orang yang baik dengan cara selalu menyenangkan orang lain dan menghindari konflik. Karena itu, kita sering merasa harus bilang iya terus, biar orang nggak tersinggung atau berpikir kalau kita nggak peduli. Pola ini mungkin terasa ringan awalnya, tapi lama-lama bisa bikin kita jadi kebiasaan menyenangkan orang, bahkan sampai mengorbankan diri sendiri. Lebih dalam lagi, ada juga ketakutan akan penilaian orang lain yang bikin kita susah nolak. Sifat nggak enakan kadang muncul karena kita takut dianggap egois atau nggak perhatian. Kita ingin disukai, diterima, atau dianggap baik oleh orang-orang di sekitar kita. Dan akhirnya malah kebiasaan untuk nurut terus tanpa mikir panjang. Apalagi kalau lo pernah mengalami situasi di mana nolak seseorang bikin lo malah merasa bersalah atau dihukum secara sosial, rasa nggak enakan ini bisa jadi makin kuat. Hasilnya, lo selalu berusaha memenuhi ekspektasi orang, bahkan kalau itu menguras energi. Dampak sifat nggak enakan. Jujur aja bro, sifat nggak enakan ini dampaknya bisa lebih parah dari yang kita bayangin. Saat lo terus-menerus mikirin perasaan orang lain dan berusaha ngejaga perasaan mereka, lo sebenarnya pelan-pelan melupakan diri sendiri. Dalam proses menyenangkan semua orang, lo jadi lupa sama kebutuhan lo sendiri. Awalnya mungkin nggak terlalu terasa, tapi lama-lama lo akan ngerasain efeknya. Lo mulai ngerasa capek, kehabisan energi, bahkan sampai burnout. Dan parahnya lagi, burnout ini bukan cuma soal fisik, tapi juga mental. Lo ngerasa lelah secara emosional, dan itu mulai nguras habis daya tahan mental lo. Bayangin kalau tiap hari lo terus bilang iya, padahal hati kecil lo pengen bilang enggak. Mungkin badan lo udah capek, pikiran lo udah penuh, tapi lo tetap merasa nggak enak buat nolak. Akhirnya lo jadi ngerasa kewalahan. Lama-kelamaan, tanpa sadar, kesehatan mental lo jadi taruhan di sini. Lo mulai ngerasa nggak puas, ngerasa terjebak, bahkan muncul rasa kesal sama diri sendiri. Sifat nggak enakan yang tadinya mungkin terlihat sepele, ternyata bisa bikin lo kehilangan kendali atas hidup lo sendiri. Dan lo pasti pernah ngalamin kan? Ketika lo udah capek banget, pikiran udah buntu, tapi tetap aja susah banget buat bilang nggak. Di momen itu ada rasa kesal, ada rasa lelah, tapi lo terjebak dalam lingkaran nggak enakan yang nggak pernah habis. Dampaknya, hubungan lo sama orang lain malah bisa jadi lebih rumit. Kenapa? Karena tanpa lo sadari, lo menyimpan rasa kecewa yang mungkin suatu saat bisa meledak. Sifat nggak enakan ini memang kelihatan kecil, tapi kalau dibiarkan terus, lo yang bakal ngerasain bebannya sendiri. Solusi buat ngurangin sifat nggak enakan. Setelah kita paham kenapa sifat nggak enakan ini muncul dan dampak negatifnya, saatnya kita bahas solusi. Gue bakal kasih beberapa tips praktis yang bisa lo coba buat ngurangin kebiasaan ini, langkah demi langkah, biar lo bisa mulai ngelindungin diri lo sendiri dari kelelahan emosional. Pertama, belajar ngomong enggak pelan-pelan. Mulai dari hal-hal kecil yang nggak terlalu krusial, misalnya kalau ada temen yang ngajak jalan tapi lo udah capek atau punya urusan lain. Coba untuk bilang, maaf ya, kali ini nggak bisa ikut. Lo bakal lihat sendiri bahwa dunia nggak runtuh, cuma karena lo nolak ajakan. Sebaliknya, lo malah bakal ngerasain manfaatnya, seperti lebih banyak waktu buat diri sendiri dan menjaga energi. Memulai dari hal-hal kecil ini bisa bantu lo ngebangun keberanian buat bilang enggak dalam situasi yang lebih besar nantinya. Lalu, pahami prioritas diri sendiri. Sebelum mengambil keputusan buat membantu atau ikut sesuatu, tanya dulu ke diri lo sendiri. Apa ini penting buat gue? Apa ini sesuai sama tujuan gue? Kalau jawabannya nggak terlalu, berarti nggak perlu dipaksain.
Sadar akan prioritas diri akan bikin lo lebih jujur sama diri sendiri, sehingga lo bisa fokus pada hal-hal yang memang berarti buat hidup lo. Dengan begitu, lo nggak akan mudah terbawa tekanan eksternal dan bisa memilih kegiatan yang benar-benar bikin lo puas dan bahagia. Terakhir, jangan pernah merasa bersalah karena nolak sesuatu yang nggak penting. Ingat, lo juga punya hak buat bilang nggak. Jangan terus-terusan mikirin gimana kalau mereka marah atau kecewa. Percayalah, orang yang benar-benar peduli sama lo pasti bakal ngerti dan menghargai batasan lo. Untuk bisa berubah, lo butuh latihan, latihan, dan latihan. Setiap kali lo berhasil bilang enggak untuk hal yang memang enggak penting buat lo, kasih reward kecil untuk diri sendiri. Entah dengan waktu istirahat ekstra atau sekadar menikmati hal yang lo suka. Proses ini enggak instan, tapi setiap langkah kecil akan bikin lo lebih nyaman jadi diri sendiri tanpa selalu mikirin enggak enakan. Gimana bro? Semoga tips-tips tadi bikin lo jadi lebih percaya diri buat bilang enggak. Kalau emang perlu ya. Hidup lo nggak cuma buat nyenengin orang lain kok, tapi buat lo juga. Coba tulis di kolom komentar, hal apa yang pengen lo bilang nggak mulai dari sekarang. Siapa tahu bisa sharing bareng sama yang lain kan? Oh ya, kalau konten kayak gini menurut lo bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan obrolan seru kita selanjutnya. Yuk, kita sama-sama belajar buat lebih berani bilang enggak demi hidup yang lebih bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya bro!